Sejenak mari sama-sama kita manfaatkan waktu kita untuk mengkaji kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, kitab yang berisi tentang hal ihwal kematian dan juga perkara akhirat, karangan Imam Al-Qurtubi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bab ma yudhkirul maut walil akhirah wa yuzhidu fid dunya, bab yang menjelaskan sesuatu yang mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita akan akhirat, dan juga membuat kita zuhud terhadap dunia. Jamaah sekalian, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat beliau ziarah kubur ke makam ibunda Nabi, Ibu Aminah binti Wahab. Ketika berada di makam Ibu Aminah, Rasulullah menangis, maka menangis pula para sahabat yang ikut dengan beliau. Kemudian Rasul mengatakan, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira laha wa lam yu'dzan li." Barusan kata Rasul, aku mohon izin kepada Allah untuk bisa memohonkan ampun untuk ibuku, namun Allah tidak mengizinkan. Karena memang Ibu Aminah wafat ketika Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul. Ibu Aminah, Abdul Muttalib disebut sebagai ahlu fatrah, orang-orang yang berada di masa kekosongan kenabian. Jadi setelah Nabi Isa ada kekosongan kenabian, barulah diutus Nabi Muhammad. Ibu Aminah berada di posisi kekosongan tersebut. Jadi Rasulullah tidak diizinkan oleh Allah untuk mendoakan ibunya. Kemudian Rasul melanjutkan, wa astadzantuhu fi an azura qabraha fa adzana li. Rasul mohon izin kepada Allah untuk bisa menziarahi kubur ibunya, dan Allah mengizinkannya. Jadi di sini ada dua poin. Ketika Rasul minta izin untuk mendoakan ibunya tidak bisa, namun ketika minta izin untuk menziarahi kuburnya diperkenankan oleh Allah. Ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita mungkin yang memiliki saudara yang non-muslim. Kita diperkenankan untuk menziarahi kubur mereka, tapi tidak diperkenankan untuk mendoakan mereka. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya fazurul kubura, maka berziarahlah kalian ke kubur, kata Rasul, fa innaha tudhkirul maut, karena ziarah kubur mengingatkan kalian akan kematian. Ini fadilah, keutamaan daripada ziarah kubur, di mana dengan berziarah kubur kita mengingat akan kematian. Jadi ada sebagian kaum yang tidak membolehkan ziarah kubur, Ketika mungkin kita berziarah kubur, ditanya oleh mereka, mana dalilnya? Ini dalilnya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menganjurkan kepada umatnya untuk berziarah kubur. Kenapa? Dengan kita berziarah kubur, kita diingatkan akan kematian. Ada cerita menarik, Ada sebuah organisasi di mana mereka ingin mengenang jasa para ketua-ketuanya yang terdahulu. Maka mereka menginginkan ziarah ke kuburnya. Tapi karena di dalam organisasi mereka tidak ada tradisi ziarah kubur, mereka kebingungan di mana kubur tokoh kita. Ini kan sesuatu yang memprihatinkan. Maka bersyukurlah kita di Indonesia, di mana mayoritas masyarakat Indonesia memiliki tradisi ziarah kubur, di mana biasa kita saksikan sebelum masuk bulan puasa atau pada hari raya atau momen-momen tertentu yang lainnya, di mana memang ziarah kubur itu sendiri disarankan oleh Rasul karena ziarah kubur mengingatkan kita akan kematian. Kemudian jamaah sekalian, suatu ketika Ali bin Abi Thalib berziarah kubur. Ketika berada di hadapan kubur, beliau mengatakan, "Ya ahlal kubur,
akhbiruna ankum aw nukhbirukum. Beliau berusaha untuk berdialog, memberi pelajaran ibrah kepada kita. Wahai para penghuni kubur, kata Ali, beri kabar kalian atau kami yang akan mengabarkan kepada kalian. Kemudian Ali mengatakan, adapun kabar dari sisi kami, fal malu qad iqtasam, bahwa harta warisan sudah dibagikan, wan nisa qad tazawwajna, bahwa perempuan yang ditinggalkan para janda sudah menikah lagi, wal masakin qad sakanaha qaumun ghairakum, tempat tinggal yang kalian tinggali sudah ditempati oleh orang lain, mungkin anaknya, cucunya dan lain sebagainya. Thumma qala amma wallahi law istata'u laqalu, kemudian Ali mengibaratkan jika para ahli kubur ini bisa menjawab, mengabarkan kabar mereka, niscaya mereka akan mengatakan lam naraza dan khairan minat taqwa, kami tidak melihat bekal yang terbaik kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan dikatakan oleh para penghuni kubur, di mana takwa adalah senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jangan sekalian, bahwa ziarah kubur bisa menjadi obat bagi hati yang keras, karena memang manusia itu ada yang hatinya keras, di mana tanda daripada hati yang keras adalah berat untuk melakukan amal ibadah. Ketika terdengar suara azan, malas langkah kaki menuju tempat wudhu untuk sholat, berat bawaannya. Ketika ada rezeki berlebih, sulit mengeluarkan uang dari dompet untuk sedekah. Ketika ada kesempatan waktu, katakanlah kayak minggu kemarin long weekend, ya libur panjang, sulit, berat kaki melangkahkan kaki menengok orang tua yang sudah sepuh. Ya, itu diantara tanda-tanda hati yang keras, susah untuk melakukan ibadah, amal-amal kebaikan. Atau bisa juga tanda hati yang keras adalah susah dinasehatin. Nah, ketika mungkin kita punya anak, susah dinasehatin, malas ibadah. Menarik apa yang disampaikan di dalam kitab ini, bahwa ada 4 cara agar hati yang keras menjadi lunak, agar orang yang sulit untuk beribadah, berat untuk beribadah menjadi ringan beribadah, orang yang sulit dinasehatin menjadi mudah untuk dinasehatin. Apa 4 langkah yang bisa kita terapkan? Yang pertama adalah dengan menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu. Ya, kalau ajak anak kita untuk menghadiri majelis ilmu, kalau mungkin saudara kita ajak saudara kita untuk menghadiri majelis ilmu, saudara atau anak kita yang memang mungkin susah dinasehatin. Karena apa? Di dalam majelis ilmu kita dijelaskan tentang fadilah, keutamaan sholat, keutamaan ibadah-ibadah yang lain, keutamaan dari berbakti pada orang tua. Kita juga dijelaskan tentang takhwif, ancaman-ancaman Allah ketika kita durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Di pengajian juga kita dijelaskan tentang kisah-kisah salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh, yang kita bisa mengambil suri tauladan dari mereka. Kita ibaratkan bahwa menghadiri majelis taklim itu bagaikan menyirami hati kita. Kalau saja tanah menjadi keras, kering, mati karena tidak disirami air, maka cara menyuburkannya kembali adalah dengan disirami air. Sementara hati kita yang keras agar bisa menjadi lunak adalah dengan cara menyiraminya dengan siraman rohani. Siraman rohani di sini adalah menghadiri pengajian-pengajian. Jadi cara yang pertama agar lunak hati kita adalah ikut pengajian. Kemudian cara yang kedua agar hati menjadi lunak adalah zikrul maut, ingatkan akan kematian. Ya, di mana kematian ini adalah sebuah yang pasti. Dengan datangnya kematian akan menghancurkan kenikmatan yang kita miliki. Ya, dengan datangnya kematian menjadi hadimul lazat. Kita tidak bisa lagi menikmati apa saja yang nikmat. Ya, makanan, pakaian, kendaraan. Kita juga akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, di mana dengan diingatkan akan kematian, maka akan lunaklah hati yang keras. Suatu ketika Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha kedatangan seorang perempuan yang curhat
curhatnya adalah qasawata qalbiha, dia merasa hatinya keras, susah ibadah, susah menerima nasihat kebaikan. Maka oleh Siti Aisyah pun diberi saran, iktsiri min dzikril maut, perbanyaklah oleh engkau untuk mengingat kematian, banyakin mengingat kematian. Maka ia pun pulang, ia menjalankan nasihat dari Siti Aisyah, banyak ingat mati, maka berubahlah ia, hatinya menjadi lunak, enteng dia untuk melakukan ibadah. Maka beberapa hari kemudian ia datang lagi kepada Siti Aisyah mengucapkan syukur atas nasihat yang diberikan kepadanya. Cara yang kedua agar hati yang keras menjadi lunak adalah ingatkan akan kematian. Kemudian yang ketiga adalah musyahadatul muhtadarin, melihat orang yang sakaratul maut, ya, melihat orang-orang yang berjuang antara hidup dan mati, ya. Ketika nafas sudah tersengal-sengal, kalau kita bilang itu ngorok, ya, nafasnya udah ngorok, grok-grok, keluar keringat dingin, ya. Kalau di rumah sakit itu bisa kita saksikan dengan apa? Sekujur tubuhnya udah ditempel alat-alat medis. Ketika kita melihat orang yang seperti itu, pasti hati kita akan tergetar. Makanya banyak kisah orang-orang yang ahli maksiat, katakanlah preman, berubah 180 derajat, ya. Ketika melihat orang terdekatnya dalam keadaan sakaratul maut, mungkin orang tuanya, mungkin temannya, dia saksikan secara langsung kondisi akhir hayatnya, dia berubah, dia insaf, dia taubat, ya. Tapi memang momen-momen seperti ini agak susah, ya, ketika kita menyaksikan orang-orang yang sakaratul maut. Tapi ketika memang ada kesempatan, ada baiknya kita bisa melihat, karena itu akan menggetarkan hati kita, ya. Orang yang hatinya keras insya Allah akan menjadi lunak. Alhamdulillah saya pribadi beberapa kali menyaksikan orang yang sakaratul maut sampai nafas terakhirnya. Imam Hasan Al-Basri sendiri suatu ketika beliau menjenguk seorang yang sakit keras. Pada saat beliau berangkat dari rumahnya, kondisinya biasa-biasa aja. Begitu sudah selesai dari menjenguk orang yang sekarat, beliau balik ke rumahnya dalam keadaan pucat, ya. Kemudian ditawarkan makan oleh keluarganya, beliau mengatakan, aku tidak selera, aku tidak selera, aku tidak selera, setelah menyaksikan apa yang aku baru saksikan barusan saja. Setelah itu aku berjanji akan beramal. Itulah efek daripada menyaksikan orang yang sakaratul maut. Cara yang ketiga agar hati yang keras menjadi lunak adalah menyaksikan orang yang sakaratul maut. Dan yang keempat adalah dengan ziaratul kubur, dengan ziarah kubur. Ya, kita ajak, ya, orang-orang yang hatinya keras untuk ziarah kubur, karena dengan ziarah kubur kita menyaksikan masa depan kita, rumah masa depan kita yang pasti. Sehebat apapun kita, seterkenal apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, bakalan mati. Itu yang akan kita dapatkan ketika kita ziarah kubur. Kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang keempat agar hati yang keras menjadi lunak adalah ajak ziarah kubur. Ziarah kubur ini Rasul menggambarkan laisal khabar kal muayyanah. Tidaklah informasi itu tidak sama dengan menyaksikan secara langsung. Maksud dari hadis ini gini, ketika ada informasi, ada berita, kalau kita dapat informasinya dari orang lain dengan kita dapat informasinya menyaksikan secara langsung, beda rasanya. Betul gak Bapak-Bapak ya? Ada informasi dari orang dengan kita nyaksiin sendiri. Sebagai contoh, kita dapat info dari teman kita ada kecelakaan di Jalan Pakubuwono, ya, korbannya begini-begini. Beda rasanya ketika kita menyaksikan secara langsung kecelakaan di Jalan Pakubuwono di depan mata kita. Feel-nya beda. Nah, itulah yang dimaksud dengan berziarah kubur, akan membawa feel yang berbeda
ya perasaan yang berbeda di dalam hati kita, yang mana mungkin yang tadinya hati kita penuh dengan kesombongan, tapi ketika kita ziarah kubur maka berubahlah kesombongan itu, karena kita ziarah kubur kita ingat akan kematian. Adapun ziarah kubur sendiri ada etikanya ya Bapak-bapak sekalian, ya mungkin nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.